warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video simulasi konseling kelompok dengan tema mengelola stres akademik di kalangan mahasiswa semester 4. Dalam video ini, kalian akan melihat bagaimana proses konseling berlangsung mulai dari tahap pembentukan hingga tahap pengakhiran dengan pendekatan yang empatik dan suportif. Yuk kita lihat bersama bagaimana dinamika kelompok ini berjalan dan bagaimana mereka saling mendukung dalam menghadapi tekanan akademik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dari konseling kelompok. Jadi yang pertama ada tahap forming, itu merupakan tahap pembentukan. Pada tahap ini, konselor akan memperkenalkan diri, tujuan konseling kelompok, dan menjelaskan aturan dasar seperti saling menghargai, menjaga kerahasiaan, dan tidak menghakimi. Konseling masih cenderung hati-hati dan belum terbuka, sehingga suasana harus dibikin nyaman terlebih dahulu oleh konselor. Nah, tujuannya itu agar apa? Agar dapat membangun rasa percaya antara konselor dan konseli, menciptakan rasa aman dalam kelompok, serta mengenalkan anggota kelompok satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rike yang akan memfasilitatori sesi konseling kelompok kali ini. Yang kita ambil yaitu topiknya stres akademik yang tidak asing di kalangan mahasiswa. Sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu supaya ketika sesi konseling berlangsung kita sudah mengenal satu sama lain. Baik, silakan perkenalan dan kenapa alasan mengikuti sesi konseling kali ini. Dimulai dari sini. Baik, perkenalkan, nama saya Windy Aulia. Alasan saya mengikuti sesi konseling kali ini karena saya akhir-akhir ini merasa sulit fokus karena tugas semakin banyak dan deadline-nya itu juga semakin mepet gitu. Selanjutnya, silakan. Oke Bu, aku Mia. Aku ikut konseling itu karena aku tuh merasa stres banget Bu, karena deadline tugas gitu. Padahal mah tugas tuh gak susah, tapi aku sendiri menganggap tugas itu tuh merupakan hal yang berat Bu, makanya aku jadi stres gitu karena tugas. Selanjutnya, ini. Ya, perkenalkan aku Bima. Alasannya itu karena aku merasa kehilangan arah dan semangat, terus tertekan gitu Bu, terutama dari rumah juga. Nah, tahap selanjutnya yaitu norming atau performing, yang dimana tahap ini konseling mulai saling mendukung dan merasa nyaman satu sama lain. Mereka mulai aktif mencari solusi, berbagi strategi coping, dan membangun komitmen perubahan. Konselor memfasilitasi agar diskusi tetap fokus dan mendorong tumbuhnya perubahan positif. Tujuan tahap ini yaitu adalah untuk menumbuhkan kerjasama dan empati antar anggota kelompok, lalu mengidentifikasi solusi atau langkah konkret yang bisa dilakukan, dan yang terakhir itu mendorong konseling membuat komitmen pribadi untuk perubahannya. Oke, baik, sekarang selanjutnya kalian menceritakan lebih dalam lagi terkait permasalahan kalian yang sedang dialami sekarang. Dimulai dari Mia. Saya tuh merasa bersalah banget karena kenapa sih saya harus stres gitu, kenapa sih harus membebani tugas gitu, padahal aku lihat orang lain kan pada bisa gitu, kenapa aku enggak gitu. Tapi itu sih Bu. Kalau Rima? Kalau aku merasa semua beban tuh kayak di aku semua gitu Bu. Terus orang tuh cuma ngasih semangat ya gitu. Kalau Windy? Kalau aku sering dibanding-bandingkan dengan teman-teman saya, jadi saya merasa down. Sebenarnya nggak ada yang salah
terhadap diri kalian ya. Memang perasaan kalian tuh memang valid, dan itu wajar bagi mahasiswa, lagi tekanan akademik, jadi membuat kalian mungkin stres. Oke, saya akan menjelaskan yang kedua itu storming, tahap peralihan atau gejolak. Di tahap ini mulai muncul emosi yang lebih dalam, perbedaan pandangan atau perasaan yang tidak nyaman. Konselor mulai terbuka tentang konflik dalam diri, tekanan atau hal-hal yang membuat stres. Konselor perlahan menampung emosi dan menjaga dinamika tetap sehat. Tujuan tahap ini yaitu yang pertama, memunculkan dan mengenali masalahnya dari masing-masing konselor. Yang kedua itu membantu konselor mengekspresikan perasaan dan konflik tanpa takut dihakimi. Yang ketiga itu mengamalkan kejujuran dan keberanian dalam kelompok. Oke, selanjutnya apa sih yang memperparah kalian sehingga kalian tuh stres dalam akademik ini? Dan biasanya juga ketika kalian menghadapi stres ini, apa yang kalian lakukan? Coba mulai dari Windy. Yang membuat saya semakin stres itu ketika tugas menumpuk, dan biasanya saya menanganinya dengan mendengarkan musik. Lima. Tekanan keluarga sih. Terus yang aku coba lakuin tuh kayak membuat jurnal gitu, ya lumayan membantu sih. Kalau Mia, Kalau aku biasanya nangis dulu Bu buat bisa ngeluapin gitu stres aku gitu. Terus habis itu tuh bikin list tugas, kayak to-do list tugas. Tapi tetap aja ketika sudah melihat hasil dari list tersebut banyak, itu kembali lagi saya menjadi stres lagi Bu, karena ngerasa tugasnya tuh banyak banget gitu. Oke, bagus sih kalau sampai sini kalian sudah bisa mengelola pola stres itu apa, dan kalian juga bisa cara mengatasinya itu bagaimana. Sekarang ibu mau kalian itu memiliki satu komitmen untuk minggu ini. Dimulai dari Mia. Mungkin komitmen yang bisa saya lakukan itu membuat to-do list tugas, dan juga mungkin setiap harinya aku mau nyoba belajar Bu, mungkin minimal 1 jam gitu sih. Kalau Windy, Kalau dari aku sih mungkin mengerjakan tugas yang lebih ringan dan lebih kecil dulu gitu. Rima. Aku sendiri sih lanjut buat journaling dan coba bicara jujur ke keluarga sih. Kemudian yang keempat itu ada tahap pengakhiran atau adjourning. Nah, pada tahap ini merupakan berisi refleksi atas proses yang telah dilalui. Nah, konselor akan memberikan kesempatan kepada konseli untuk dapat menyampaikan kesan, pelajaran yang didapat, atau harapan ke depan. Konselor juga akan memberikan penguatan dan dorongan agar konseli terus berkembang. Nah, tujuannya itu untuk dapat menyimpulkan hasil proses konseling kelompok. Yang kedua, memberi penghargaan atas keberanian dan keterbukaan konseli. Dan yang terakhir, menutup sesi dengan positif dan penuh harapan. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Sampai sini sesi konseling kita pada kali ini. Oke, baik, sebelum ibu tutup sesi konseling kali ini, ibu mau kalian tuh menceritakan apa sih yang kalian dapat pada sesi konseling kali ini. Dimulai dari Mia terlebih dahulu. Mungkin dari hasil pelajaran pada hari ini saya lebih merasa dimengerti Bu, dan juga dipahami, dan juga lebih lega juga karena udah cerita terus. Kalau Rima, Dari saya sendiri yang saya dapatkan dari sesi konseling ini tuh kayak ya udah stres itu wajar, dan saya tuh bahagia, istirahat gitu ya.
Rasanya lebih ringan setelah cerita bersama-sama dan lebih tenang. Oke baik, terima kasih ya kalian sudah terbuka, kalian sudah saling mendukung satu sama lain. Pesan ibu mah jaga diri dan terus berkembang karena kalian tidak sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih kita sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sebagai klien dari sesi konseling yang telah dilakukan, saya Mia. Dari sesi ini saya belajar bahwasannya aku di sini nggak sendirian loh. Ternyata banyak juga yang merasakan hal yang sama seperti saya. Dan hal ini membuat saya menjadi lebih tenang. Oke, aku Rima. Dari akunya sendiri aku jadi sadar, akunya jujur dan nggak stres dan nggak memendam stres sendirian. Ternyata selain kayak gini nih membantu juga buat diri aku gitu kak. Baik, di sini saya Windy. Saya merasa lebih lega setelah ngobrol bareng. Ternyata saling dengar dan saling dukung bisa menjadi cara yang lebih efektif buat atasi stres. Sekian dari kelompok kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.